Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video demo, sedikit saja demonya tentang bagaimana menggunakan salah satu ports, menggunakan aplikasi scanning yang ada di Kali Linux. Misalnya ini DNS query, ini salah satu contohnya ya. Anda bisa langsung coba saja di Kali Linux-nya. Ini pakainya Fierce. Nah, kalau kita coba di Kali Linux-nya, tinggal kalau misalnya belum keinstall ya tinggal diinstal. Misalnya ini, kalau ini command versi belum ada, berarti di sudo apt install Fierce. Ini karena saya menginstal Kali Linux-nya menggunakan minimal install. Tapi kalau full installation harusnya sudah ada by default. Ya, gini. Sudah. Terus bisa jalankan langsung. Pakainya Fierce ya. Anda bebas menentukan domainnya. Misalnya ini contohnya salah satu Fierce min domain, terus nama domainnya apa. Nah, ini saya contohnya domainnya Kemdikbud. Jadi kita pengen tahu nih di Kemdikbud itu isinya apa saja, sub domainnya dan IP-nya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, nanti kelihatan ininya. Nah, ini yang kita jadi ini yang biasanya dipakai orang untuk melihat mana saja targetnya. Jadi kira-kira targetnya, nanti IP-nya berapa, nanti yang di-scan IP-nya. Nah, kira-kira gitu ya. Itu kalau yang pakai panduan yang di PDF. Nah, nanti silakan coba-coba saja, tapi jangan keterusan nyobanya. Nah, buat pembelajaran saja, jadi kita tahu bagaimana. Pertama, silahkan jalankan nmap ya. Tapi kalau misalnya Anda menginstal Kali Linux yang minimal, nmap-nya belum ada, jadi mesti apt install dulu. Sudo apt install nmap. Nah, ini karena saya sudah menginstal nmap, jadi sudah ada. Kemudian kita cek dulu ini IP kita ya, IP server kita, IP Kali Linux-nya 192.168.74.131. Nah, sekarang biar mudahnya Anda coba scan, buat satu lagi VMware, boleh cloning, boleh pakai Debian atau misalnya sistem apapun terserah, Windows juga boleh. Mau coba-coba, tapi paling gampang ya pakainya Linux. Silahkan Anda coba buat satu lagi VM menggunakan, terus di VM itu jalankan service SSH sama service HTTP. HTTP-nya boleh pakai Nginx, boleh pakai Apache, terserah, silahkan. SSH pakai OpenSSH server. Sebentar. Ini terlalu kecil. Ya, nanti coba saya zoom ya. Kemudian untuk menginstal SSH bisa apt install Open SSH server. Nah, ini. Kemudian untuk Apache boleh apt install Apache 2 atau apt install Nginx. Nah, monggo terserah. Boleh pakai web server apa saja, mau pakai Apache, Nginx, FTTPD dan seterusnya, bebas. Tapi ini yang saya contohkan adalah pakainya Nginx. Kemudian coba Anda jalankan. Kalau untuk menjalankan service SSH ini ya caranya ya. Sistem CTL restart SSH B. Kemudian kalau untuk Nginx, restart Nginx.
Nah, ini berarti kita menjalankan service di VM kita. Dia menjadi server SSH dan server web. Server SSH biar sistem operasinya, biar servernya bisa diremote dari luar. Kemudian server Nginx itu untuk seperti yang Anda ketahui ya, untuk tampilan web, untuk membuat sebagai web server. Untuk lebih jelasnya silakan nanti Anda cari tahu sendiri apa itu SSH, apa itu Nginx kalau misalnya belum tahu. Kemudian untuk ngeceknya ya sistem CTL status ya. Sistem CTL status nama servisnya apa. Bisa juga sistem CTL status SSHD. Nah, ini berarti dia suksesnya sudah jalan. Nah, ketika semuanya ya, baik di Windows atau Linux, ketika dia membuat sebuah service, itu dia pasti akan membuka sebuah port. Nah, itu yang akan di scanning oleh si Nmap. Kira-kira begitu. Nah, ini saya coba langsung scanning saja ya, biar cepat. Nah, kalau ini IP-nya cek lagi sbin config. Ya. Ini IP-nya 192.168.74.128. Nah, pastikan IP-nya masih bisa diping ya. Pastikan IP-nya bisa diping dari sisi yang menyerang. Kemudian Nmap 192.168.74.128. Nah, nih setelah ada Nmap itu kelihatan. Awalnya kita tidak tahu, anggap saja penyerang hacker itu tidak tahu di mesin ini, mesin dengan IP sekian ini dia membuka service apa aja. Kemudian dicoba scan, kalau misalnya scannya kebuka, itu dia bisa ketahuan. Kalau nggak ada firewall itu ketahuan. Dia buka port berapa, kemudian versi SSH berapa, kemudian versi sistem operasinya. Itu juga ini ya. Nah, ini 80. Kemudian buka web servernya jenisnya apa, terus apa saja infonya gitu. Nah, ini info default. Nah, jadi kalau kita tidak kurang aman mengaman server, itu biasanya mesin kita mudah di scanning oleh orang. Nah, makanya ada macam-macam caranya. Pertama bisa lewat, buat mencegahnya, bisa lewat firewall. Juga informasi-informasi ini bisa disembunyikan. Misalnya nah, jadi misalnya ketika orang melakukan Nmap secara default itu ada beberapa informasi yang sensitif sebenarnya yang bisa diakses oleh orang luar pada server. Contohnya ini, ketika di Nmap SSH-nya itu kelihatan versi sistem operasinya. Begitu juga ini, ketika Nmap Nginx kelihatan versi Nginx-nya dan seterusnya gitu. Nah, itu bisa dihilangkan. Saya kasih contoh satu saja. Kalau untuk SSH itu menghilangkannya di sini. Nah ini Debian banner no. Hilangkan Debian bannernya no. Atau misalnya kalau mau ganti port juga bisa. Portnya ada di ini port. Nah, ganti port juga bisa, bukan port 22, karena port 22 ini kalau misalnya kita pasang server public, portnya 22 misalnya, sudah pasti kena brute force ini. Jadi kita bisa ganti portnya dengan port yang berbeda gitu. Itu bisa. Itu salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa digunakan untuk mengamankan server. Ini ya, mengganti Debian banner no. Ini tulisannya kecil, coba nanti saya zoom. Kemudian kalau sudah di edit, terus di
Ngeditnya bisa pakai Nano atau pakai VI ya, terserah Anda. Yang penting sebagai root. Kemudian di restart SSH-nya. Nah, restart SSHD, service-nya di restart. Terus kita jalankan lagi Nmap. Nah, ini sudah jalankan Nmap ya. Dijalankan Nmap, nanti dia informasinya sistem operasinya akan hilang gitu. Tapi kalau yang versi OpenSSH-nya tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dihilangkan adalah port dan informasi sistem operasinya. Kalau OpenSSH ini diperlukan untuk membuat untuk mengenali kompatibilitas dengan sisi kliennya ketika kita mau remote gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti ada Nginx juga bisa diganti portnya, informasi servernya juga bisa diganti, dan seterusnya. FTP juga bisa. Nah, jadi ada banyak service-service-nya ini. Jadi saya cuman di video ini cuman mengenalkan saja. Nanti silakan Anda melakukan eksplorasi, kemudian menuliskan laporan hasil eksplorasinya di bagian tugas. Ya, itu ya. Jadi kemudian kalau misalnya ada kesulitan jangan ragu untuk bertanya. Nah, sekali lagi tugas itu harus ada tugas karena kita full online, jadi itu sebagai salah satu media kontrol apakah Anda belajar atau tidak. Dan insya Allah karena tugasnya setiap minggu, jadi tidak akan terlalu aneh-aneh tugasnya. Tidak perlu aneh-aneh. Yang penting Anda mencoba. Oke, demikian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Selamat belajar, dan sekali lagi apabila ada masalah jangan ragu untuk bertanya, bisa via WA atau via message. Karena sepertinya komunikasi yang paling efektif ya via WA atau via message kalau misalnya ada permasalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.